Di dua tes final ini dikerucutkan menjadi 5 orang duta anak, 5 orang runner up, dan 5 orang pengurus, begitu Pak. Ya, jadi Putu yang 5 orang menjadi duta anak ya, seperti itu. Sahabat Kuko TV, hari ini saya bersama Putu Adi Ardanayase. Dia adalah salah seorang duta anak Tabanan. Ya, betul. Ya, Putu Adi Ardanayase ini adalah siswa kelas 9 SMP Negeri 2 Marge yang ada di Desa Kukuh. Nah, kemarin dia ikut pemilihan duta anak Tabanan yang diselenggarakan oleh Forum Anak Daerah ya tuh ya. Iya, betul. Ya. Bagaimana kemarin tuh? Cerita bagaimana proses mendaftar, berapa peserta sampai Putu akhirnya dinobatkan sebagai salah satu duta anak Tabanan itu. Baik, jadi kebetulan karena situasi pandemi, jadi pendaftaran itu diselenggarakan secara daring. Nah, pendaftaran tersebut saya pribadi diajukan oleh sekolah begitu Pak. Namun ada teman-teman yang lain yang mendaftar secara pribadi. Nah, untuk jumlah pesertanya kita bersaing dengan 104 orang peserta. 104 orang peserta. Ya, betul. Ada yang mendaftar secara daring, ada juga Putu didaftarkan secara daring oleh sekolah. Ada juga yang mendaftar secara pribadi. Pesertanya 104 orang. Berapa yang dipilih menjadi duta anak Tabanan? Untuk duta sendiri kita dipilih 5 orang Pak, 5 besarnya menjadi duta anak. Begitu. 5 besar menjadi 5 anak. Nah, pemilihannya seperti apa kemarin tuh? Baik, kalau dari segi kegiatannya, yang pertama setelah pendaftaran kita ada tes tulis begitu Pak, secara daring. Nah, setelah itu kita dikerucutkan lagi menjadi 25 besar dari nilai tes tulis itu. Nah, dari 25 besar kita langsung ke SMP Negeri 1 Tabanan untuk melaksanakan sesi minat bakat, ujian minat bakat dan tes wawancara. Nah, besoknya lagi kita ada diskusi anak Tabanan ber-25 orang. Nah, dari situ, dari nilai-nilai kita di SMP 1 itu, kita dikerucutkan lagi menjadi 15 orang. Nah, 15 orang inilah yang masuk ke final. Di final tersebut ada tes tanya jawab dan juga tes public speaking begitu Pak. Dari 2 tes final ini dikerucutkan menjadi 5 orang duta anak, 5 orang runner up, dan 5 orang pengurus begitu Pak. Ya, jadi Putu yang 5 orang menjadi duta anak ya, seperti itu. Apa kemarin untuk dari 15 orang itu menjadi 5 besar itu ada public speaking, ada tanya jawab gitu ya. Ada waktu 25 besar ada minat dan bakat. Nah, persiapan Tuwadi sampai tembus 5 besar itu apa saja? Apakah mempersiapkan diri di rumah atau ada dibina oleh guru di sekolah? Mungkin bisa diceritakan kepada sahabat kita, Putu. Baik, untuk persiapan sendiri saya pribadi dibantu oleh guru pembimbing, guru pembina Pak. Kita sebenarnya sebut saja namanya Bapak siapa? Atas nama Bapak Wayan Juli, Mr. Juli Ariana. Oh, Mr. Juli. Beliau membantu saya dalam mempersiapkan teks untuk minat bakat, teks pidato dalam berbahasa Inggris begitu Pak. Wow, bahasa Inggris. Dan juga selain itu saya juga dilatih untuk bagaimana caranya menyampaikan ide. Kan nanti saat public speaking kita itu spontan gitu Pak. Kita dikasih materi, masalah, terus kita spontan menyampaikan pendapat mengenai masalah itu. Jadi dari kita harus tahu apa itu penyebabnya, dampak, dan sampai pada solusi gitu. Wah, menarik. Secara spontanitas ya, masalah kita diberikan masalah, terus kita harus memikirkan apa sih solusinya. Ya, betul. Apa kemarin masalah yang Putu diberikan oleh ini penilai? Public speaking masalahnya adalah mengenai kasus pekerja anak di Kabupaten Tabanan. Nah, di situ saya menyampaikan bahwa pekerja anak ini bukan hanya isu, namun sudah menjadi kasus fakta yang nyata terjadi. Jadi sering kita lihat nih, banyak anak-anak yang istilahnya menjual sesuatu di lampu merah dan menjadi pengemis, dan itu pun ada yang mengatur begitu Pak. Eksploitasi anak, dan juga dapat dikatakan penelantaran anak. Menelantarkan anak.
Terus solusi yang Putu tawarkan dari situasi seperti itu? Sebenarnya untuk masalah ini sudah banyak pihak, lembaga-lembaga pemerintah yang menangani masalah-masalah ini. Namun mereka, lembaga-lembaga itu tidak dapat istilahnya memeratakan semua lapangan, tidak dapat mengawasi seluruh lapangan yang ada. Jadi saya mengajak untuk masyarakat di Tabanan ini untuk bersama Forum Anak menjadi pelopor dan pelapor, menjadi pengawas lah istilahnya Pak. Jika kita melihat kasus seperti itu, langsunglah laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Jadi salah satunya dinas sosial. Ya baik. Jadi ya, istilahnya ini masyarakat menjadi CCTV begitu Pak. Karena tidak semua lembaga sosial dapat mengawasi hal itu begitu. Jadi masyarakatlah yang mengawasi. Pengawasan masyarakat lebih melekat ya, karena pengawasan aparat ya ada batasnya. Ada batasnya seperti ya begitu. itu. Ya, jadi itu masalah yang disampaikan oleh panelis kemarin ya. Nah, selain itu, untuk pidato berbahasa Inggris itu, saya kan nggak ngerti bahasa Inggris, nggak begitu jago nih. Putu luar biasa. Berapa lama persiapan untuk bisa tampil berpidato bahasa Inggris tuh? Baik, jadi sebelum kegiatan pemilihan duta anak ini, saya ada ikut lomba speech sebenarnya, pidato bahasa Inggris di SMA 2 Tabanan, Pak. Jadi sebetulnya teksnya sudah ada. Jadi saya tinggal menginformalkan saja. Jadi tinggal memantapkan karena kan sebelumnya itu sifatnya formal gitu. Jadi saya informalkan karena ini anak-anak bersama teman-teman gitu. Apa tema pidato kemarin? Mengenai pentingnya bahasa Inggris di zaman sekarang. Jadi istilahnya kalau kita sudah siap dengan bahasa Inggris sekarang, jadi sudah disimpan di tas gitu Pak. Di masa depan kita tinggal ambil saja kalau perlu. Gitu. Jadi sangat penting ya bahasa asing itu ya. Karena dunia kerja itu kan lebih luas ya. Ya, dengan penguasaan bahasa asing juga bakal menimbulkan kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih besar untuk keluar begitu. Ya, sayang sekali saya tidak jago bahasa Inggris, tapi bisa bilang yes dan no aja. Masih belum terlambat Pak. Oh, masih belum terlambat. Saya udah umur 42 tuh, enggak terlambat ya? Mungkin akan sulit, tapi belum terlambat. Belum terlambat. Oke, terima kasih motivasinya tuh. Saya akan mencoba. What's your name? My name is kan Anya itu yang bisa saya tahu sedikit itu, tapi Putu memberikan saya semangat, memberikan saya motivasi, tidak terlambat untuk belajar. Betul. Baik tuh. Nah, setelah terpilih atau ditetapkan sebagai Duta Anak Tabanan bersama 5 warga lainnya, berikutnya apa program kerja yang akan dilibatkan oleh Forum Anak Daerah itu, dan mungkin sudah diberikan detail-detail apa yang akan dilakukan? Baik. Untuk kedepannya ini yang sudah pasti kita 5 duta anak Tabanan akan membawa suara anak Tabanan, masalah-masalah yang sedang marak terjadi di Tabanan ini terkait anak-anak, kita akan bawa suara itu ke mimbar anak Bali pada Mei mendatang. Jadi delegasi-delegasi duta anak setiap kabupaten akan hadir untuk berdiskusi mengenai dan untuk menyusun suara anak Bali yang akan dibawa ke nasional gitu. Itu yang sudah pasti. Namun untuk kegiatan-kegiatan lainnya tentu masih banyak kegiatan-kegiatan yang masih belum kita rencanakan, karena untuk program kerjanya sendiri akan mulai disusun besok. Mulai disusun besok. Ya, tetap semangat Putu. Nah, terlepas dari itu akan menyuarakan Duta Anak Suara Tabanan di provinsi. Nah, mungkin kita level dusun lah, depan Banjar. Apa sih yang akan Putu lakukan untuk menginspirasi sahabat sebayanya Putu dalam hal dunia anak ini? Oke. Kalau kita berbicara mengenai anak-anak ya Pak, kalau di desa-desa sekarang ini mengenai dampak negatif yang mereka rasakan itu dapat kita istilahnya hilangkan dengan organisasi yang positif begitu Pak. Jadi untuk Forum Anak sendiri sebetulnya ada tingkatannya dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Nah, untuk di Tabanan sendiri masih belum merata ada Forum Anak Desa dan Forum Anak Kecamatan. Jadi harapan saya ke depannya agar di Desa Kukuh ini ada
Baik. anak desa. Ya. Karena kita di sini lumayan luas beragam, jadi anak-anak dari berbagai Banjar itu seharusnya memiliki wadah interaksinya begitu Pak. Ya, Itu mungkin butuh kebetulan ya sahabat Kuku TV, ya, saya kebetulan aja sebagai kepala desa ada aspirasi seperti ini ya, tentu juga saya akan tampung. Karena jujur butuh, kita hanya baru desa ramah anak ya, tetapi belum punya forum anak desa. Mudah-mudahan dengan kehadiran Putu sebagai salah satu dari duta anak Tabanan, forum anak desa kukuh bisa kita wujudkan. Semoga tuh. Ya, nanti saya pasti minta bantuan ke Putu. Nah, duta anak Tabanan yang terpilih 5 orang. Tentu ada komisi-komisinya ya. Ya, betul. Mungkin bisa disebutkan, dan Putu di komisi apa? Oke, jadi untuk di Duta Anak di Kabupaten sendiri ada 5 komisi. Yang pertama adalah Komisi Pendidikan, yang kedua Kesehatan, yang ketiga Perlindungan Khusus, yang keempat itu adalah Komisi Jaringan, dan yang terakhir adalah Komisi Kesehatan. Sudah Pak? Sudah. Komisi Pendidikan, Komisi Kesehatan, Perlindungan Khusus, Jaringan dan Partisipasi. Partisipasi. Maaf banget, saya agak lupa. Iya. Bukan lupa, Putu ini grogi di depan kamera. Buktinya bisa menyebutkan. Baik, Kan gitu. Ya, Putu sendiri di komisi saya apa? sendiri masih belum official, masih belum resmi, tapi kata senior saya bakal masuk di Komisi Jaringan gitu. Komisi Jaringan. Apa itu Komisi Jaringan? Kalau kita berbicara mengenai jaringan, Komisi Jaringan ini sebetulnya komisi yang paling akhir gitu Pak. Karena ini berhubungan dengan keempat komisi lainnya. Kalau kita berbicara mengenai jaringan, kita langsung terlintas mengenai akses gitu Pak. Akses entah itu internet, akses kesehatan, akses pendidikan, akses partisipasi, akses anak melaporkan perlindungan khusus begitu Pak. Jadi kita berbicara mengenai akses, dan masalah-masalah yang menurut saya sekarang marak terjadi itu adalah mengenai penyalahgunaan akses. Karena kalau masalah salah satunya apa? Media sosial. Ya. Jaring media sosial. Ya. Karena kalau kita berbicara mengenai kekurangan akses, zaman sekarang sudah jarang. Karena anak baru balitanya pegang HP ya. Begitu Pak. Jadi istilahnya ketika akses terpenuhi, masalah baru yang muncul adalah penyalahgunaannya begitu Pak. Jadi untuk itu kami di Forum Anak sendiri masih mencari-cari cara yang efektif selain sosialisasi begitu Pak, mengenai bagaimana sih sebetulnya kita dapat mengatasi masalah ini. Nah, balik lagi, kalau menurut saya yang memegang peran penting adalah orang tua gitu Pak. Jadi orang tua tuh harus tahu kapan anak mereka bijak dalam berselancar di media sosial gitu. Jangan sejak dini langsung lepas pengawasan gitu. Ya. Boleh memberi, tetapi pengawasan tetap ya begitu. Ya. Nah, ini selaku orang tua kadang-kadang kan tantangannya di situ Ya, tuh. betul. Kenapa saya bilang tantangan besar? Karena sekarang kan anak biar anaknya degeng gitu kan, dikasih HP kan, lupa sampai akhirnya untuk pengawasan. Nah, ini penting sahabat Kuku TV, apa yang disampaikan oleh Putu Adi sebagai orang tua, jangan lupa untuk melakukan pendampingan dan pengawasan. Kan demikian. Itu Putu di Komisi Jaringan di bidang koneksi ya. Karena sekarang kan kita harus bijak bermedia sosial. Jadi seperti itu. Nah, terus begini itu, masyarakat juga harus aktif sebagai yang Putu sampaikan tadi, pelopor dan pelapor. Ya. Nah, ini kita penting tekankan kepada sahabat kita yang nonton Kuku TV ini tuh. Baik. Nah, seperti apa tuh, mungkin bisa dipertegas tuh. Baik, untuk pelopor dan pelapor ini sudah menjadi jargon kita di Forum Anak ya Pak. Jadi kita bukan hanya anak-anak sebetulnya yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, namun masyarakat juga. Jadi masyarakat umum ya. Masyarakat umum selaku paling utama yaitu orang dewasa. Menurut saya penting sekali untuk menjadi pelopor dan pelapor. Nah, untuk pelopor itu sendiri pengertiannya adalah kita menyuarakan sesuatu yang positif, memelopori sesuatu yang positif gitu Pak. Ketika ada gagasan baru dari anak-anak, ketika ada ide baru,
marilah kita suarakan, marilah kita gebrak begitu Pak. Dan ketika ada gagasan seperti contoh yang paling simpel kayak war on drug, perangi narkoba gitu. Kita sebagai orang dewasa juga harus menyuarakan hal itu, memelopori hal itulah istilahnya. Nah, sebagai pelapor, masyarakat sebagai orang dewasa tentu memiliki lebih banyak akses daripada anak-anak dalam hal melaporkan tindak-tindak yang melanggar hukum. Jadi maka dari itu masyarakatlah yang seharusnya menjadi CCTV begitu istilahnya dalam melaporkan kasus-kasus, apalagi kasus-kasus sensitif terhadap anak-anak. Terhadap anak-anak. Demikian sahabat Kuku TV, obrolan saya bersama Putu Adi, salah seorang duta anak dari Kabupaten Tabanan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om. Kuku TV.